Selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi struktur teks editorial. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks editorial, kemudian karakteristiknya, dan tujuan serta manfaat dari teks editorial. Nah, kita sudah ketahui bahwa teks editorial merupakan pendirian ataupun pandangan yang diberikan oleh seorang redaksi ataupun seorang redaktur terhadap isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh halayak ramai. Ya. Jadi saya harap semua sudah mengetahui pengertian, karakteristiknya, dan juga tujuan serta manfaat dari teks editorial. Jadi struktur yang membangun sebuah teks editorial ya ada 3. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada simpulan. Nah, jadi apa itu pengenalan isu? Nah, pengenalan isu adalah berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Pengenalan isu ini berupa sorotan penulis terkait peristiwa yang mengandung persoalan yang aktual. Jadi, dalam pengenalan isu ini berisi penjelasan mengenai peristiwa apa yang akan dibahas dalam teks editorial tersebut, ataupun apa yang disorot oleh penulis dalam teks editorial tersebut. Nah, misalnya yang sedang hangat terjadi sekarang ini adalah tentang Pekan Olahraga Nasional yang sedang berlangsung di Papua. Nah, dalam hal ini, pada pengenalan isu, penulis dapat memperkenalkan atau menjelaskan mengenai diselenggarakannya PON di Papua sebagai pengenalan isu ataupun pembuka dalam teks editorial. Kemudian yang kedua, argumen. Ya. Argumen ini berisi pembahasan berupa tanggapan redaktur berkenaan dengan peristiwa yang dibahas. Nah, pada peristiwa PON yang sudah dijelaskan tadi, ya, penulis memberikan pandangannya, memberikan pendapatnya tentang penyelenggaraan PON yang sedang dilaksanakan di Papua. Ya, baik bagaimana tata cara pelaksanaannya, baik bagaimana proses berlangsungnya, ataupun jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PON yang sebelumnya terjadi, bagaimana dengan PON sekarang? Ya, apalagi ini diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Ya, mungkin akan berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya. Juga PON ini merupakan event ataupun Olimpiade pertama yang diselenggarakan oleh Indonesia setelah COVID-19 datang ke dunia ini ataupun sampai ke Indonesia. Nah, tentu menjadi hal yang sangat sulit ataupun hal yang perlu perhatian dari berbagai kalangan terkait dengan penyelenggaraan PON ini. Jadi, pada bagian argumen inilah penulis menyampaikan pandangannya, menyampaikan opini-opini ataupun pendapat-pendapatnya, tapi harus didukung oleh fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang terakhir berisi simpulan. Pada bagian simpulan ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta yang sudah disampaikan oleh penulis di bagian argumentasi, ya, yang bertujuan atau berguna untuk memperkuat atau menegaskan isi. Ya, yang bertujuan untuk memperkuat atau menegaskan isi atau argumen yang sudah disampaikan oleh penulis pada bagian argumen tadi. Ya, jadi simpulan ini dapat berupa saran juga, dapat berupa solusi jika yang dibahas oleh si penulis adalah sebuah masalah. Ya, misalnya anggaplah pada penyelenggaraan PON ini terjadi masalah, ya, masalah X misalnya.
Kemudian pada bagian simpulan ini, penulis dapat memberikan solusi ataupun saran untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Ya, jadi ada strukturnya. Yang pertama pengenalan isu, kedua argumen, dan terakhir simpulan. Ya, mari kita perhatikan bagaimana sih contoh penerapan ketiga struktur ini dalam sebuah teks editorial. Nah, saya mengambil contoh penanganan banjir belum membawa hasil yang memuaskan. Ya, saya baca dulu pengenalan isunya. Ya, KBRN Jakarta. Bencana banjir kembali melanda beberapa wilayah Indonesia, termasuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Akibat banjir ini, aktivitas di beberapa kota besar seperti Jakarta lumpuh tidak berdaya. Transportasi darat, baik kereta api, bus-bus umum, taksi, maupun angkot tidak dapat beroperasi. Nah, dapat kita lihat, pada paragraf ini berisi pengenalan isu ataupun pengenalan masalah yang terjadi, yaitu bencana banjir yang kembali melayah Indonesia, khususnya yang sedang terjadi di ibu kota Jakarta. Ya, di ibu kota Jakarta. Nah, mari kita lihat bagian argumentasinya. Ya, ada argumen 1. Nah, akibat banjir kali ini, banyak karyawan kantor pemerintah maupun swasta, khususnya yang menggunakan jasa angkutan umum, tidak dapat masuk kerja. Banjir di DKI Jakarta kali ini memang terasa begitu cepat dan merata ke beberapa ruas jalan di ibu kota, termasuk jalan-jalan protokol seperti Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Timur, termasuk Istana Merdeka yang biasanya tidak terkena banjir. Selanjutnya, sesungguhnya kasus banjir saat ini bukan hanya terjadi di wilayah ibu kota Jakarta. Daerah lain pun sangat berpotensi terkena banjir seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, serta daerah lainnya di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Penyebab terjadinya banjir, khususnya di Jakarta, dikarenakan debit air hujan yang cukup tinggi dan terjadinya rob. Selain itu, juga disebabkan pompa air macet, drainase, dan tata kota yang buruk. Serta yang terakhir adalah pembangunan sungai dan waduk yang belum usai. Nah, mari kita perhatikan pada bagian argumen ini berisi pendapat atau pandangan dari si penulis, ya, mengapa banjir kali ini bisa terjadi, ya, dan akibat yang ditimbulkan oleh munculnya atau datangnya banjir atau terjadinya banjir di DKI Jakarta. Ya, pada bagian ini diberikan argumen-argumennya. Ya, akibat banjir, ya, karyawan kantor pemerintah maupun swasta, ya, tidak dapat masuk kerja. Ya, dikatakan juga terasa begitu cepat dan merata hingga ke beberapa ruas jalan ibu kota. Ya, bahkan katanya yang biasanya tidak banjir, ya, juga terkena banjir seperti jalan-jalan protokol dan Istana Merdeka. Kemudian berikutnya argumen kedua, ya, pendirian dari ataupun pendapat dari si penulis, ya, sesungguhnya banjir ini bukan hanya terjadi di ibu kota Jakarta. Nah, dia juga menyoroti bahwa di daerah lain juga bisa berpotensi banjir. Ya, kemudian juga dijelaskan penyebab dari banjir pada argumen kedua ini. Ya, penulis di sini menyoroti, ya, apa yang menyebabkan banjir ini terjadi di bagian argumen 2 ini. Nah, jadi pada bagian argumen inilah penulis menyampaikan pandangannya, ya, terkait dengan permasalahan banjir yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, kemudian setelah argumen, mari kita lihat bagian penegasan ulang ataupun simpulan, ya. Pada bagian simpulan, pertanyaannya, mengapa selalu saja terjadi banjir? Padahal sesungguhnya banjir bukanlah barang baru, tetapi sudah menjadi persoalan setiap tahun yang seharusnya dapat diatasi dengan baik. Semua ini terjadi karena nafsu serakah manusia demi kepentingannya sendiri, yang terkadang tidak memikirkan kepentingan orang lain, bahkan kepentingan lingkungan itu sendiri. Demi tujuan pembangunan yang modern, manusia berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan bertingkat, pusat-pusat perbelanjaan modern, pembangunan rumah mewah, dan pembangunan mercusuar lainnya.
Seringkali pengembang tidak mengindahkan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Kiranya ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk saling bersinergi dalam mengatasi banjir di ibu kota dan daerah lain, dengan tidak mengesampingkan peran pemerintah pusat, khususnya bagi penanganan banjir di ibu kota. Kerjasama antar Pemda, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, tidak dapat ditawar-tawar lagi dan harus saling bersinergi satu sama lain. Sebab wilayah ini saling berketergantungan dan saling membutuhkan, sehingga semua pihak harus menanggalkan ego sektoral yang hanya membuat terhambatnya penanganan banjir dan menimbulkan kerugian yang semakin besar. Nah, pada bagian simpulan ini berisi penegasan ulang atas isi yang dibahas pada argumen-argumen yang ada sebelumnya, yaitu pada argumen 1 dan argumen 2. Penulis berkata bahwa mengapa selalu saja bisa terjadi banjir, ya padahal banjir ini bukanlah barang baru katanya. Kemudian ya dijelaskan bahwa semua ini, ya, disimpulkan bahwa semua ini terjadi karena nafsu serakah manusia demi kepentingannya sendiri. Ya, demi tujuan pembangunan modern, manusia berlomba-lomba mendirikan bangunan bertingkat, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Yang ditegaskan penyebab sesungguhnya banjir ini adalah karena keserakahan manusia itu sendiri. Nah, kemudian akibat penyebabnya tadi, ya, di bagian simpulan itu juga disampaikan saran dan solusi dari si penulis, yaitu dia menghimbau agar semua pihak ya saling bersinergi dalam mengatasi banjir di ibu kota dan daerah lainnya. Ya, jadi saran dari si penulis adalah bahwa harus adalah sinergi ya antara pemerintah daerah dan juga tanpa menyampingkan peran dari pemerintah pusat dalam penanganan banjir ini. Ya, sebab misalnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten ya, sinergi antar Pemda tersebut ya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ya, sehingga nanti bisa dapat mengatasi terjadinya banjir ini kembali. Ya. Jadi pada bagian ini disimpulkan bahwa sesungguhnya penyebabnya adalah nafsu dan juga saran yang diberikan adalah agar saling bersinergi. Jadi inilah struktur yang membangun sebuah teks editorial, dimulai dari pengenalan isu, kemudian argumentasi yang disampaikan, dan terakhir simpulan yang berisi penegasan dan solusi ataupun saran yang diberikan oleh penulis. Ya, jadi inilah pembelajaran kita terkait dengan struktur teks editorial. Semoga anak-anak semuanya bisa memahaminya, dan jika ada pertanyaan atau hal yang mungkin sulit kalian dapat pahami, bisa sampaikan lewat kolom komentar Google Classroom ataupun lewat grup WhatsApp kelas. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan di